warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Susila Kurnianingsih, mahasiswa PPG Daljab 2020 Universitas 11 Maret Prodi Pendidikan Sosiologi dengan nomor peserta PPG 201507293508 akan melakukan UKIN pembelajaran pada Senin 23 November 2020 di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Randu Blatung. Silahkan mengamati video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, kita akan melakukan pembelajaran mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar semuanya diberikan kelancaran, agar diberikan kebermanfaatan, monggo untuk David bisa memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Ya, semoga pandemi ini tidak menyurutkan motivasi kalian untuk belajar, untuk selalu semangat dalam menimba ilmu, karena sebentar lagi juga akan sudah mulai penilaian akhir semester ya. Jadi semoga belajarnya selalu ditingkatkan. Sudah mulai belajar untuk PAS belum? Baru sedikit-sedikit Bu, nyicil dulu. Oh, baru sedikit-sedikit nyicil, ya. Semoga yang lainnya juga seperti itu ya. Temuan yang lalu kita membahas tentang apa ya? Ketimpangan sosial. Dampak dan upaya ketimpangan sosial. Kalau upaya akan kita bahas hari ini ya. Pertemuan yang lalu kita bahasnya bentuk dan dampak ketimpangan sosial. Ada yang masih ingat nggak bentuk ketimpangan sosial itu ada dua apa aja? Ekonomi dan non-ekonomi. Ekonomi dan non-ekonomi ya. Kemudian pertemuan yang lalu juga sudah presentasi tentang dampak ya setiap kelompok ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menganalisis upaya mengatasi ketimpangan sosial dan siswa dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Oke, untuk memulai pembelajarannya, kalian bisa isi dulu form pretest upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi Bu Yunika ingin tahu pengetahuan atau kemampuan awal kalian sebelum nanti kita melakukan pembelajaran. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Oke, Bu Yunika kasih waktu 2 menit cukup ya? Siap. Ya, cukup, Bu. Jadi Bu Yunika sudah lihat dari form yang sudah kalian kerjakan untuk pretestnya, untuk bisa mengetahui pengetahuan awal kalian tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, ternyata dari yang kalian kerjakan tetap masih ada yang keliru. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, jika dilihat dari pihak yang terkait, ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah dari pemerintah, yang kedua adalah dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini bisa juga dikatakan bahwa upaya mengatasi ini berasal dari diri kita masing-masing sebagai bagian dari masyarakat.
masyarakat. Nah, kita lanjut ke upaya mengatasi ketimpangan sosial dari pemerintah. Jadi yang dibahas di sini, upaya mengatasinya adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial secara umum. Yang pertama yaitu adalah memberikan bantuan sosial kepada kalangan miskin atau golongan bawah. Jadi seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi atau bisa mengatasi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat, maka dari bidang pendidikan misalnya ada KIP, kemudian misalnya kalau di kesehatan ada KIS. Kemudian yang kedua adalah menciptakan peluang kerja dan industri padat karya serta menciptakan yang namanya UMKM. Kenapa peluang kerja, industri padat karya dan UMKM ini penting? Karena kebanyakan yang dialami oleh masyarakat Indonesia ini adalah ketimpangan sosialnya dalam bidang ekonomi. Sehingga dengan masyarakat peluang kerjanya ditambah, kemudian industri padat karyanya ini lebih banyak, ini akan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Sehingga yang namanya pengangguran ini juga angkanya akan menurun. Untuk menciptakan UMKM ini juga membutuhkan yang namanya pelatihan-pelatihan kerja dan juga jiwa kewirausahaan dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah melakukan pemerataan penduduk dan meningkatkan SDM. Melakukan pemerataan penduduk ini bisa dilakukan dengan cara mobilitas geografis ataupun bisa melakukan yang namanya transmigrasi. Nah, pemerataan ini memang harus memilih wilayah yang tepat. Jangan sampai wilayah yang padat sih datang yang masuk ke dalam wilayah tersebut. Justru itu nanti akan lebih banyak penumpukan penduduk di situ. Jadi harus memang memilih wilayah-wilayah yang masih bisa dimanfaatkan secara sumber daya dan memang penduduknya masih sedikit. Untuk meningkatkan SDM di sini adalah bisa dengan cara meningkatkan kualitas pendidikannya. Upaya mengatasi ketimpangan sosial dari masyarakat atau bisa kita katakan ini berasal dari diri kita masing-masing. Nah, upaya yang pertama ini Bu Yunika ambil rujukan dari jurnal oleh Kuari pada tahun 2019. Ini Bu Yunika dapatkan dari ristekbrin.go.id. Jadi dalam penelitiannya Komalasari ini bahwa upaya mengatasi ketimpangan sosial dari masyarakat yang paling tepat adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat ini berarti kita harus tahu bagaimana potensi dalam masyarakat, bagaimana modal sosial dalam masyarakat ini yang bisa dikembangkan, kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan potensi dan jiwa wirausaha. Nah, dengan kita meningkatkan potensi kita, misalnya dalam bidang IT, dalam bidang yang kita sukai, misalnya pertanian, atau misalnya olahraga, atau misalnya hal-hal yang lain, ini dapat meningkatkan juga jiwa kewirausahaan kita untuk bisa menyerap tenaga kerja agar tingkat pengangguran ini berkurang dan juga kesejahteraan masyarakat ataupun masyarakat di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Nah, sehingga juga dapat mengurangi ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa jadi agen perubahan dan juga bisa jadi agen untuk mengurangi ketimpangan sosial. Tiga adalah meningkatkan empati antar golongan dalam masyarakat. Tahu nggak empati ini maksudnya apa? Sesuatu yang dirasakan orang lain kemudian disertai dengan tindakannya. Empati ini berarti kita sudah merasakan simpati tindak lanjuti dengan suatu aktivitas atau action. Misalnya ada tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan ataupun mereka ini memang termasuk dalam keluarga yang memang tidak mampu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membantu atau bagaimana cara kita untuk bisa meringankan beban mereka? Itulah bagaimana kita bisa membuat diri kita ini lebih bermanfaat dalam masyarakat, terutama untuk bisa mengatasi maupun mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Jadi pada poinnya, upaya mengatasi ketimpangan sosial ini bisa di pemerintah.
juga dilakukan oleh masyarakat, dan paling penting adalah bisa kita lakukan oleh diri kita masing-masing. Jadi semuanya bisa berawal dari diri kita sendiri. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketimpangan pendidikan. Monggo yang mau mewakili. Saya ingatkan yang mewakili, saya harap yang sinyalnya bagus sehingga suaranya dapat jernih dan juga dapat menyalakan kameranya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah dengan meningkatkan mutu SDM, terutama guru, dalam penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Karena di sekolah-sekolah tertinggal, pasti kualitas pendidik untuk mata pelajaran bahasa asing masih kurang. Padahal mata pelajaran ini merupakan salah satu program yang menyesuaikan dengan standar nasional di era globalisasi ini. Yang kedua yaitu adalah peningkatan mutu guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bertujuan supaya mereka yang berasal dari sekolah yang tertinggal tidak buta dengan teknologi dan dapat mengakses perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu adalah pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih bijaksana untuk pemerataan akses pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi salah satu dampak akibat ketimpangan pendidikan yaitu adalah meningkatnya angka putus sekolah karena jika anggaran pendidikan ini dialokasikan dengan tepat sasaran, maka hal ini juga akan dapat mengurangi angka putus sekolah yang dimana salah satunya disebabkan adanya anggaran pendidikan yang tidak merata. Yang keempat yaitu adalah peningkatan mutu manajemen sekolah dan manajemen pelayanan pendidikan. Yang kelima, peningkatan mutu sarana dan prasarana. Peningkatan mutu sarana dan prasarana ini juga penting dikarenakan dapat membuat siswa yang sedang belajar menjadi lebih nyaman dan juga bersemangat. Untuk yang keenam yaitu adalah penanaman nilai-nilai keteladanan. Yang ketujuh adalah pengembangan budaya baca dan perpustakaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu adalah penelitian dan pengembangan pendidikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang lainnya boleh bertanya atau menanggapi dari kelompok ketimpangan pendidikan. Sislah upaya yang paling tepat untuk mengatasi angka putus sekolah. Itu Bu, pengalokasian anggaran dengan tepat sasaran dan juga memberikan semangat belajar kepada seluruh siswa yang ada di Indonesia supaya tidak putus sekolah. Oke, bagus. Kalau Adit dari pemerataan dan meningkatkan semangat belajar. Dari teman yang lain, monggo. Program 12 tahun belajar. Program 12 tahun wajib belajar ya. Nah, itu ya jadi untuk upaya mengatasi atau meningkatkan kan minat bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah. Yang pertama tadi disampaikan Adit adalah adanya keadilan anggaran pendidikan. Ya, harusnya lembaga-lembaga yang berkaitan tersebut harus bijak dan harus memang secara adil untuk mencari yang tepat sasaran. Kemudian juga adalah benar untuk meningkatkan semangat menempuh pendidikan. Dan juga kalau wajib belajar 12 tahun itu ya memang diwajibkan, tetapi memang yang paling utama di sini adalah tentang kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemudian juga adalah tentang bagaimana pengalokasian dana pendidikan tersebut memang tepat sasaran. Oke, bisa dilanjut ke kelompok desa dan kota. Monggo perwakilannya dipersiapkan, kameranya on, dan pastinya jangan di-mute ya. Oke, monggo. Upaya yang dapat dilakukan untuk ketimpangan kota dan desa yaitu melakukan perubahan pada desa. Contohnya seperti berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan di desa. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat desa. 4. Menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar desa. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa mandiri, yaitu desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar,
pelayanan umum, dan desa penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya pembangunan dari segala aspek di desa tersebut, dapat dipastikan bahwa ketimpangan antara desa dan kota sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Karena jika pembangunan desa telah terbangun, desa akan bisa dengan mudah menyeimbangkan kedudukan dengan walaupun belum bisa melebihi kota. Maka dari itu, upaya ini melibatkan pemerintah dan masyarakat agar pembangunan desa ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga ketimpangan sosial antara kota dan desa tidak terjadi lagi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok dengan tema ketimpangan desa dan kota. Nah, untuk kelompok yang lain atau teman yang lain, ada yang mau menanggapi atau bertanya kah? Monggo dipersilahkan. Ya Bu, mau tanya. Ya, monggo Adit. Sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda itu yang kayak tidak mau untuk menjadi petani. Padahal menjadi petani itu juga dapat memberikan profit atau keuntungan yang besar. Nah, kira-kira itu apa yang bisa dilakukan supaya para anak muda ini bisa menginovasikan sebuah teknologi pertanian itu yang lebih modern, yang tidak seperti zaman dahulu, sehingga anak-anak muda ini bisa tertarik untuk mengembangkan potensi di bidang pertanian tersebut. Itu, Bu. Ya, nah itu pertanyaan dari Adit. Nah, jadi mungkin Adit di sini lebih menyoroti pada ketimpangan desa dan kota ini kan memang pada dasarnya biasanya memang diawali dengan adanya para pemuda atau generasi muda yang ada di desa itu mereka melakukan mobilitas wilayah ke kota karena mereka mencari penghidupan yang layak. Karena mereka menganggap bahwa di desa itu pekerjaannya hanya menjadi nelayan atau hanya menjadi petani. Dan intinya pada pertanyaannya Adit ini bagaimana caranya agar pemuda desa ini bisa menjadi petani muda yang inovatif yang nantinya bisa memperkecil ketimpangan sosial. Monggo dijawab oleh kelompok ketimpangan kota atau teman-teman yang lainnya juga bisa ikut menjawab dan menambahkan. Saya Bu. Oke, monggo Fit. Itu ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adit untuk menciptakan suatu teknologi yang lebih kreatif dan inovatif sehingga diminati oleh para pemuda di kalangan sekitar. Hal tersebut bisa membuat para pemuda tertarik akan pertanian dan membuat pertanian menjadi lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih David. Mungkin yang lainnya mau menambahkan atau punya pemikiran yang lain, monggo. Saya, Bu. Iya, monggo Vina. Mungkin dengan mencari informasi lagi untuk inovasi pertanian di desa. Misalnya kayak nggak monoton hanya padi dan jagung aja, Bu. Harus ada yang lainnya. Ya, jadi dari Vina adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan inovasi dalam varietas tanaman yang diberdayakan atau yang ditanam, nah seperti itu. Kira-kira kalau orang tua kalian pengennya yang orang tuanya petani ya, pengennya anaknya juga jadi petani atau punya profesi yang lain? Profesi yang lain. Profesi yang lain, Bu. Profesi yang lain, kenapa? Profesi yang lain tapi juga petani. Ya, itu. Gimana? Profesi yang lain tapi juga punya sawah gitu. Jadi profesi yang lain tetapi tetap punya sawah ya. Jadi nanti sawahnya bisa misalnya dikerjakan oleh buruh tani ataupun orang yang memang orang yang memang belum
belum punya sawah atau memang belum punya pekerjaan, nah itu bisa dimanfaatkan atau bisa diberdayakan di situ. Ya, jadi saya pesan ini untuk semuanya saja yang misalnya orang tuanya petani. Jadi petani itu bukan profesi yang buruk, bukan profesi yang rendah. Jadi jangan malu untuk menjadi petani. Nah, berbanggalah jika nanti kita punya profesi yang lain, tetapi kita tetap bisa bertani dan bisa bertani secara inovatif. Oke, begitu siap ya? Siap ya? Siap, Bu Yun. Oke. Ya, Lanjut ke kelompok Jawa luar Jawa atau gender. Gender, Bu. Gender. Gender diwakili siapa ini? Oh, Rifka. Oke, bisa di-on-kan kameranya, Rifka. Oke, sudah terlihat. Monggo Rifka dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan dari kelompok 3 yaitu tentang gender. Di sini saya akan menjelaskan sedikit upaya untuk mengatasi ketimpangan gender. Yang pertama yaitu adalah melakukan relokasi 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN 2018. Kemudian yang kedua, melakukan uji coba di 20 provinsi dan 50-100 kabupaten kota untuk meningkatkan investasi SDM perempuan agar semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun. Yang ketiga, biaya siswa LPDP ditargetkan untuk melahirkan 500.000 ilmuwan perempuan. Yang keempat, meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama usaha yang digerakkan oleh perempuan. Yang kelima, mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pekerja pengusahaan, termasuk pekerja rumah tangga dan buruh migran. Selanjutnya, memperkuat dan mempercepat perbaikan SDM manusia dan status sosial. Yang ketujuh, membentuk Satgas Pemajuan Perempuan. Yang selanjutnya, pemerintahan khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat pendataan dan kajian-kajian. Kemudian perusahaan besar dan menengah, terutama perusahaan publik, memberlakukan kuota 30% bagi perempuan di jabatan menengah dan jabatan tinggi. Yang terakhir, perusahaan besar dan menengah memberlakukan kebajikan pro perempuan di seluruh mata rantai produksi. Sudah, Bu. Oke, Rifka. Kameranya bisa agak dijauhkan. Jadi wajahnya Rifka kelihatan. Nah, iya, terima kasih Rifka dan kelompok dengan tema ketimpangan gender. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya mengenai ketimpangan gender, monggo. Bu, saya mau tanya. Iya, monggo Adit. Ini saya hanya ingin menanyakan pendapat dari kelompok gender saja ya. Sekarang ini kan masih ada orang tua itu yang masih kurang open-minded, di mana anak-anak perempuan itu, wanita itu dianggap bahwasanya untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika nantinya itu hanya di dapur melayani suami dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sekarang kan contohnya juga banyak sekali. Teman saya juga ada yang SMP itu sudah putus sekolah dan dinikahkan oleh orang tuanya. Dan ataupun setelah lulus itu langsung menikah gitu. Padahal kan juga banyak contohnya itu wanita yang sukses berkarir. Nah, akan tetapi sekarang ini kok masih ada orang tua yang seperti itu, yang kurang memberikan kesempatan kepada anaknya itu untuk bisa berkarir. Nah, menurut kelompok gender ini bagaimana pendapat kalian mengenai peristiwa tersebut? Oke, monggo bisa dijawab oleh kelompok gender atau teman-teman yang lain juga boleh membantu menjawab. Monggo. Bu, saya mau menanggapi. Saya kan kelompoknya Rifka, Bu. Iya, monggo Amel. Tapi saya nggak buka kamera ya, Bu. Sinyalnya susah.
Ya, nggak apa-apa. Menurut saya, tanggapan saya tentang adanya kasus tersebut, itu berarti kita harus memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada orang tua yang masih berpikir bahwa wanita harus hanya bisa tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena besok juga bakal di dapur masak melayani suami. Tapi sejatinya seorang perempuan besok menjadi seorang ibu yang akan mengajarkan anak-anaknya bagaimana kehidupan nantinya. Jadi sangat penting pendidikan bagi seorang perempuan untuk kedepannya dan tidak hanya mengurus suami di rumah, masak dan di dapur. Sekarang juga sudah ada komunitas duta genre yang dimana tidak menganjurkan anak-anak untuk menikah dini. Sudah sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kan di desa-desa itu kan sudah ada apa istilahnya apa, Mel? Duta genre, Bu. Duta genre ya, ya duta genre untuk bisa menurunkan tingkat pernikahan dini yang ada di desa. Nah, biasanya kalau yang ditanyakan itu kan memang terjadinya pada masyarakat desa atau masyarakat-masyarakat yang memang pemikirannya masih masih tradisional begitu ya. Jadi masih memikirkan bahwa perempuan itu seharusnya memang tempatnya adalah di rumah dengan urusan rumah, entah itu masak, beberes rumah, mengurus anak, mengurus suami. Jadi kalau istilah Jawanya adalah konco wingking. Nah, itu. Jadi kalau seperti itu memang untuk di zaman yang modern saat ini memang sepertinya masyarakat harus lebih membuka diri, harus merubah mindset bahwa pemikiran tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tetapi memang pada masyarakat yang memang masih memegang budayanya sangat kuat, contohnya misalnya di Bapangan ya, yang masih ada saminnya itu ya. Iya Mel ya. Yang ada saminnya itu di Bapangan atau di Mendennya? Yang rumahnya Menden? Lela, Bu, Menden. Ya, jadi kalau di Medan atau Bapangan itu yang memang masyarakatnya masih ada masyarakat saminnya itu memang membatasi perempuan untuk bisa berperan dalam urusan publik. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus melihat masyarakatnya dulu, masyarakat itu karakteristiknya seperti apa, dalam aktivitas budayanya seperti apa, sehingga kita tidak saling untuk menyinggung atau bisa merusak hubungan dengan masyarakat tersebut. Jadi pendekatannya mungkin yang harus lebih diperdalam seperti itu. Oke, kegiatan presentasinya sudah selesai, diskusinya tadi juga sudah bagus, sudah lumayan aktif semuanya. Nah, untuk kegiatan akhir, kalian bisa mengisi post-testnya di form yang Bu Yunika bagikan di channel Ketimpangan Sosial. Nah, itu bisa kalian kerjakan di situ. Ya. Bagus ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pagi hari ini tentang apa ya? Kita membahasnya tadi tentang upaya apa saja tadi? Upaya mengatasi ketimpangan pendidikan desa kota, Jawa luar Jawa dan gender. Jawa luar Jawa dan gender. Nah, dari keempat ketimpangan tersebut, upaya dari pihak mana saja tadi? Pemerintah ya. Pemerintah, kemudian dari penduduknya, SDM-nya. Ya, dari Masyarakat. penduduknya, ya atau dari masyarakatnya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita akan merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang harus diperbaiki untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Lebih aktif, cepat mengenai Iya, siswa harus lebih aktif, harus lebih cepat tanggap, dan juga mungkin harus kekritisannya terhadap apa yang disajikan oleh temannya.
Itu kalau dari yang lain, apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran kita? Tentang analisis gimana? Harus Analisis diperdalam Halo? lagi. Lebih Analisisnya kenapa? lebih Diperdalam. diperdalam, Harus diperdalam. Ya, analisisnya harus diperjelas lagi, Bu. diperdalam lagi. Oke, yang terakhir ini Bu Yunika pengen lihat ini wajah-wajahnya yang hari ini wajah-wajah cerianya, bisa di-on-kan kameranya yang bisa. Monggo. Ya minimal 4 siswa saja, monggo. Tadi yang bisa on kamera tadi Adit. Oke. Siapa tadi yang akan Bu Yunika screen yang sudah on kamera? Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan untuk pendalaman lagi sebelum PAS ya. Semoga PAS-nya nanti dilancarkan, mendapatkan nilai yang memuaskan, mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.